Semestinya memang tidak ada target juara yang harus kita raih. Kalau kita raih juara, tentu kami akan menurunkan pemain-pemain yang memang levelnya sama, senior. Selamat datang kembali di channel Football New, channel yang senantiasa membahas tentang update-update tentang timnas Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang pro dan kontra Sintayong, apakah stay bersama timnas Indonesia atau out meninggalkan timnas Indonesia setelah dia gagal di Piala AFF 2024. Pro dan kontra ini muncul setelah Sintayong gagal memenangkan pertandingan terakhir melawan Filipina di kandang kita sendiri yang berakhir dengan skor 1-0. Dari segi permainan, dari segi strategi, Sintayong dianggap tidak mampu memenangkan pertandingan. Yang sebenarnya ekspektasinya adalah timnas berhasil menang atau setidaknya ditahan imbang oleh Filipina. Namun sebaliknya yang terjadi sebaliknya, Sintayong kalah dengan skor 1-0. Kita kalah dengan skor 1-0 dan inilah penyebab utamanya kenapa Sintayong dinilai harus out daripada timnas Indonesia setelah gagal di Piala AFF. Namun sebelum kita membahas lebih jauh teman-teman, kita lihat dulu target apa sebenarnya yang diberikan oleh PSSI kepada timnas Indonesia. Bapak Sumarji sudah menjelaskan, simak video ini. Semestinya memang tidak ada target juara yang harus kita raih. Kalau kita raih juara, tentu kami akan menurunkan pemain-pemain yang memang levelnya sama, senior. Dikarenakan ini memang tidak ada target, dan target ini adalah kesepakatan bersama, bukan hanya target yang ditentukan oleh ketua umum, tapi ini kesepakatan bersama. Jelas Bapak Sumarji menegaskan kepada kita semua bahwa memang tidak ada target juara dari PSSI kepada timnas Indonesia dan kepada Sintayong. Jadi hanya tujuannya adalah regenerasi dan untuk mencetak pemain-pemain muda yang lebih berbakat ke depannya. Itu adalah target dari PSSI dari turnamen AFF kali ini. Dan benar kata Bapak Sumarji, andaikan kita menginginkan juara, maka yang kita turunkan adalah pemain terbaik kita, bukan U22 yang kurang berpengalaman sama sekali. Maka oleh karena itu, ketika ini gagal, maka menurut saya tidak perlu menjadi penilaian kepada Sintayong layak atau tidak bersama timnas Indonesia. Di sisi lain, kita juga harus melihat terhadap prestasi-prestasi yang diberikan oleh Sintayong, pencapaian-pencapaian yang diberikan oleh Sintayong itu sangat luar biasa teman-teman. Meskipun sampai saat ini memang belum ada trofi yang diberikan oleh Sintayong, tapi dalam segi prestasi non trofi, Sintayong memberikan hal yang sangat luar biasa kepada kita. Lolos kepada 16 besar, meskipun banyak yang mengatakan itu hoki, tapi lolos is lolos. Lolos tetap lolos. Sejarah akan mencatat itu adalah lolos, bukan itu adalah kehokian. Kemudian membawa kita timnas Indonesia U23 sebagai semifinalis di Piala Asia U23 itu bukan pencapaian yang gampang teman-teman, dan yang dikalahkan adalah negaranya sendiri. Itu adalah hal yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Sintayong kepada kita. Masa gara-gara Piala AFF yang memang tidak ditargetkan juara sama sekali, kita mau mengatakan Sintayong out. Saya bukan tipe orang yang menganggap bahwa Piala AFF itu piala ciki atau piala tarkam atau piala terendah. Menurut saya perlu juga kita mendapatkan. Tapi kalau dari PSSI tidak ada target, kemudian memang sesuai dengan tujuan PSSI bahwa ini adalah regenerasi, maka ketika gagal atau tidak menjadi juara, ya sudah, menurut saya tidak ada masalah. Karena memang tujuan PSSI bukan juara, tetapi adalah regenerasi. Maka menurut saya kita harus cermat dan bijak dalam hal ini teman-teman. Jangan dulu ada tagar Sintayong out atau Sintayong stay. Karena memang Sintayong harus dipertahankan menurut saya. Hingga saat ini harus dipertahankan, dan kita lihat nanti di kualifikasi
Piala Dunia 2026 tahun depan. Kalau memang tahun depan Sintayong tidak berbuat apa-apa, atau misalkan kita lolos dengan permainan yang mengecewakan, maka menurut saya silahkan Sintayong out, itu tagar diaktifkan. Tetapi kalau misalkan nanti lolos, atau bahkan misalkan kita tidak lolos tapi kita punya permainan yang bagus, maka menurut saya belum saatnya Sintayong out. Lanjutkan dulu hingga kontraknya berakhir. Itu menurut saya, teman-teman. Jadi saya tidak setuju kepada pengamat yang mengatakan bahwa Sintayong out gara-gara di Piala AFF gagal. Menurut saya tunggu dulu ada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang memang ada peluang kita di sana. Siapa tahu Sintayong bisa membawa kita ke Piala Dunia. Itu pencapaian yang sangat luar biasa, lebih dari berkali-kali AFF, bahkan lebih besar dari Piala Asia, teman-teman. Kita tunggu tahun depan Sintayong apakah bisa membawa kita ke Piala Dunia atau tidak, maka kita lihat perjalanannya, teman-teman. Sekian dulu yang dapat disampaikan video tentang Timnas Indonesia. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan salam kenal dan selamat datang di channel kami. Channel yang senantiasa membahas tentang update-update tentang Timnas Indonesia. Boleh bantu subscribe, like, dan share-nya, dan juga komentarnya, supaya channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat. Terima kasih.